Halo cuk, terima kasih sudah klik video ini dan kembali lagi bersama saya, Soda, pria Intahoy masa kini. Sebelum masuk ke kasus kita kali ini, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Thank you. Kali ini kita bakal bahas kasus yang datang dari Bandung, Jawa Barat cuy. Kasus ini terungkap gara-gara ada salah satu konten kreator horor yang menemukan sesosok mayat pada live streamingnya. Ini bukan cerita horor cuy, bukan juga drama FTV yang happy ending. Tapi ini adalah tragedi nyata yang bikin bulu kuduk merinding dan bikin kita semuanya bengong. Apalagi lokasinya di bekas tempat wisata yang dulu rame banget cuy. Hah? Kok bisa ada kejadian sehoror ini? Siapa aja yang terlibat? Dan sebenarnya apa aja sih yang terjadi sebelum malam itu? Kenapa sih bekas tempat liburan bisa jadi saksi bisu pembunuh yang keji seperti itu? Oke, kita bahas pelan-pelan dari awal banget cuy. Check it out. Seperti biasanya cuy, kita kenalan dulu dengan orang-orang yang terlibat dalam kasus ini ya. Korbannya bernama Zain Ahmad Abdul Kudus. Dia masih berumur 13 tahun dan dia juga masih kelas 7 SMP. Dia bersekolah di SMP Negeri 26 Bandung cuy. Terus dia ini adalah anak bungsu dari 3 bersaudara. Bocah 13 tahun yang masih polos kayak anak seusianya. Dia tinggal di daerah Cijawura, Bandung, Jawa Barat. Jadi rumahnya itu sebenarnya juga deket banget nih sama sekolahannya itu. Biasanya juga anak-anak di daerah situ, mereka ini jalan kaki nih kalau mau berangkat sekolah ataupun pulang ke rumahnya. Lalu ketika Sin itu pulang sekolah, aktivitasnya biasanya itu dia main sama teman-temannya di sekitar rumahnya. Jadi menurut orang tuanya, Zain itu pulang nggak pulang itu masih wajar cuy. Karena emang mainnya deket-deket aja situ. Umurnya masih 13 tahunan, dia masih kelas 7 SMP. Harusnya masih mikirin PR, naikin rank Mobile Legends, atau ngefans sama artis-artis Korea. Iya kan cuy? Iya. Lah ini kok malah jadi korban pembunuhan di bekas tempat wisata yang terkenal angker cuy. Oke, nanti kita bahas ya. Sekarang kita kenalan dulu nih sama pelaku-pelakunya. Jadi cuy, pelakunya itu bukan hanya satu orang doang, tapi 2 orang remaja yang masih di bawah umur juga cuy. Dan nama mereka juga disamarkan sama media. Pelaku pertama inisialnya YA. Dia masih berumur 16 tahun, masih kelas 2 SMA. Jadi cuy, ternyata YA ini adalah teman dekat si Zain itu. Mereka udah kenal lumayan lama. Bahkan mereka ini sering main bareng juga. Pokoknya masih satu lingkungan pergaulan gitulah. Terus pelaku kedua berinisial AP. AP ini juga masih SMA cuy. Sekelas sama si YA ini di sekolahan yang sama juga. Dan yang bikin makin nyesek, Yoga ini pernah deket nih sama si Zain. Atau dalam tanda kutip itu, mereka ini diduga punya hubungan yang spesial atau LGBT gitu. Dan tetangga-tetangganya juga bilang kalau mereka ini tuh lengket banget kayak adik kakak sendiri. Sering kelihatan bareng, jajan bareng, main PS bareng. Bahkan mereka juga sering nih makan gorengan bareng di pinggir jalan. Tapi siapa sangka tangan yang dulu ngebagi gorengan bareng kini jadi tangan yang saling menghabisi satu sama lainnya cuy. Wah, parah. Nah, sebelum masuk ke permasalahan kasusnya, sekarang kita bahas dulu nih lokasi penemuan mayatnya cuy. Jadi, lokasi ditemukannya mayat ini
ada di Kampung Gajah Wonderland. Namanya udah nggak asing lagi nih buat warga Bandung Raya. Kalian warga Bandung komen ya. Dulunya tuh tempat ini wah banget cuy. Tempat ini dibuka pada tahun 2009 dan Kampung Gajah ini jadi destinasi favorit keluarga-keluarga di Bandung. Ada waterparknya, ada wahana permainannya, ada restoran, dan ada kafe-kafe hits sampai area outbound buat anak sekolahan. Pokoknya kalau weekend tuh pasti rame banget cuy. Sampai susah cari parkirannya. Tapi entah kenapa nih pada tahun 2016-an tempat ini mulai sepi banget. Pengunjung turun drastis sampai akhirnya tutup di tahun 2017-an. Dan sekarang tinggal bangunan kosong yang terbengkalai dan mulai lapuk. Kolam renangnya aja airnya juga udah hijau. Semak liar pun tumbuh di mana-mana. Dan suasananya itu sunyi banget cuy. Angin aja bersuara kayak mau nangis. Bekas tempat wisata yang dulu hidup kini mati jadi tempat angker. Favorit para ghost hunter atau konten kreator horor pemburu hantu. Terus ada apa sih? Kok sampai ada kejadian yang katanya ngeri banget itu? Langsung saja kita bahas cuy. Yuk, cus. Nah, disinilah nih awal masalahnya. Hubungan antara Zen dan kedua pelaku itu dulunya kan deket banget kan. Tapi pelan-pelan mulai renggang. Nah, si Zen ini juga ternyata punya hubungan yang deketnya nggak wajar sama sekali. Sama salah satu pelaku yang berinisial YA tadi cuy. Kayak pacaran sesama jenis gitu cuy. Tapi lama-lama si Zen ini mulai menjauh. Dia sadar dan pengen ngakhiri semua hubungannya yang nggak jelas itu. Karena udah nggak nyaman lagi nih sama si YA. Hal yang mungkin kelihatannya sepele dan ini juga hal yang biasa terjadi dalam setiap hubungan. Tapi hal sepele itulah yang membuat emosi berat para remaja yang labil ini. Apalagi ditambah pengaruh lingkungan, kurang perhatian, atau mungkin ada masalah keluarga. Dan karena inilah yang ujung-ujungnya menjadi tragedi cuy. Tragedi apa sih sebenarnya? Oke, sekarang kita masuk ke kronologi lengkapnya. Yuk kita cus lagi cuy. Jadi gini cuy, pada hari Senin 9 Februari 2026, pagi hari sekitar jam 6.30-an, Zen itu siap-siap berangkat ke sekolah nih. Pakai seragam biru putih, celananya panjang, dan sepatu hitam. Rapi banget deh pokoknya, kayak anak-anak soleh gitu. Dia sarapan bentar, lalu dia juga cium nih tangan kedua orang tuanya. Terus dia itu pamit. Di sini orang tuanya nggak ngecek tuh apakah Zain itu beneran sampai sekolah atau enggaknya. Soalnya biasa aja dan nggak ada hal yang aneh kayak anak berangkat ke sekolah pada umumnya cuy. Tapi setelah Zen itu on the way nih, ternyata Zen ini nggak pernah masuk kelas di hari itu. Dia malah ketemu YA dan AP di daerah Cijaura. Mungkin mereka udah janjian dari sebelumnya untuk ketemuan di jalan cuy. Awalnya sih YA dan AP ini ngajak ke Kampung Gajah. Katanya mau ngonten dan mau hunting nih suasana horor di situ. Kayak anak muda zaman now yang suka eksplor ke tempat-tempat angker. Zen awalnya itu ragu. Dia denger-dengar tempat itu memang angker cuy. Tapi karena dia diajak terus, akhirnya ikutlah si Zen ini dengan mereka berdua itu. Mereka bertiga naik motor bonceng 3 atau trisom ke arah Kampung Gajah. Mereka lalu masuk nih lewat jalan belakang yang gak terlalu kelihatan. Emang udah biasa sih anak-anak lewat jalan situ. Mereka sampai di lokasi sekitar jam 7:30. Matahari baru naik, suasana masih sepi, kabut tipis masih nyisa di beberapa titik. Nah, setelah mereka ini sampai di depan pintu, masuklah nih mereka ini.
Mereka melewati semak-semak di situ. Semaknya tinggi banget dan melewati bangunan bekas resepsionis. Sampai akhirnya mereka nyampe juga di area kolam renang yang udah kering. Awalnya mereka foto-foto sambil ngobrol santai dan nontonin bangunan yang kosong. YA dan AP sempat bercanda ngerjain Zain yang kelihatannya agak takut. Zain, kamu takut ya? Enggak aku biasa aja bre. Tapi mukamu itu loh udah pucat banget kayak orang ketakutan. Tapi setelah itu suasana mulai berubah. Entah karena faktor tempat, faktor emosi, atau mungkin emang udah ada niat. Tiba-tiba saja percakapan mereka mulai memanas cuy. YA itu mulai bahas tentang Zen yang menjauh, yang jarang bales chatnya, yang milih main sama orang lain daripada dia. Oh iya Zen, kamu itu kenapa sih gak pernah bales chatku lagi? Aku di sini ngerinduin kamu Zen, tapi kamu malah main sama orang lain. Kurang ajar kamu Zen. Zen cuman diam dan gak ngebantah cuy. Nah, sikap diem Zen ini malah bikin YA itu tambah emosi. Dia merasa disepelein, gak dianggap ada. Nah, dari situlah terjadilah cekcok. Lalu tiba-tiba YA ini doronglah si Zen sampai si Zen itu jatuh. Zen kaget, dia bangun dan balas dorong dong dia. Lalu dari sinilah petaka semuanya ini dimulai. Ape yang mendengar mereka itu ribut, Ape ini langsung ikut nimbrung dong. Ikut-ikutan jelek-jelekin si Zen cuy. Bukannya misain, dia malah bantu YA ngehajar si Zen. 2 lawan 1 gitulah pokoknya. Di situ tubuh mungil Zen yang masih 13 tahunan itu gak berkutik cuy. Ngelawan 2 cowok 16 tahun yang lebih gede dari dia. Pukulan demi pukulan mendarat di wajah, perut, sampai kepala Zen. Zen langsung jatuh lagi dong. Terus mereka nendakin. Zen bangun lagi, lalu mereka pukul lagi di situ. Sampai akhirnya Zen itu jatuh dan gak bangun-bangun lagi cuy. Dan udah tahu si Zen itu gak bangun lagi. Tapi mereka ini malah tetap nih lanjut mukul, gak berhenti di situ. Zen juga dicek pakai bajunya sendiri sampai lehernya si Zen itu lecet-lecet. Mereka juga pukul pakai batu di bagian kepalanya sampai tengkoraknya Zen itu retak cuy. Aduh gila banget. Parah banget, kelewatan banget cuy ini. Nah setelah korban udah gak bergerak sama sekali, YA dan AP ini diem sebentar. Napas mereka ngos-ngosan cuy. Mereka sadar yang mereka lakuin itu. Tapi bukan sadar terus nyesel, bukan sadar terus nelpon polisi, bukan sadar terus bawa ke rumah sakit cuy mereka cuy. Mereka ini malah nyeret tubuh Zen ke semak-semak biar gak kelihatan dan ditinggal begitu aja cuy. Mereka juga ngambil HP si Zen itu, duit sakunya, dan sepatu yang dipakai biar makin susah dikenali kalau mayat temu. Setelah itu mereka pulang nih ke rumah mereka masing-masing untuk ganti baju, bersihin diri, dan pura-pura gak terjadi apa-apa. Hari pun berganti cuy. Sore harinya Zen gak pulang. Orang tuanya mulai panik dan menghubungi teman-temannya ataupun guru-gurunya. Dan ternyata Zen gak masuk sekolah di hari itu. Seketika dunia keluarga itu runtuh. Mereka mendatangi rumahnya YA dan AP. Soalnya mereka ini teman dekatnya si Zen. YA dan AP dengan pedenya bilang kalau terakhir lihat Zen itu di daerah Cijaura. Habis itu Zen pulang sendirian. Mereka pura-pura bantu nyari, ikut nyebarin info, ikut nanya-nanya ke teman-temannya yang satu geng dengan mereka juga. Bahkan ikut pasang poster orang hilang
di tiang-tiang listrik cuy. Gila nggak tuh, yang ngebantuin nyebarin poster itu adalah pembunuh sendiri. Yang nolongin cari Zain adalah orang yang nyembunyiin mayatnya. Serius, mereka berdua ini sudah punya bibit unggul psikopat. Hari berganti hari, Selasa ke Rabu, Rabu ke Kamis, Kamis ke Jumat, dan si Zain masih nggak ketemu. Keluarga juga udah lapor polisi tuh. Tim SAR juga udah turun. Media juga udah pada ngeberitain. Lalu poster orang hilang juga udah nyebar nih di medsos. Tapi hasilnya kosong cuy. Terus gimana nih? Kok bisa kasus ini bisa terungkap? Jadi gini cuy, pada hari Jumat malam, tanggal 13 Februari 2026, 4 hari setelah Zain itu hilang, malam itu ada salah satu konten kreator horor yang datang ke lokasi tempat hiburan yang terbengkalai itu cuy. Buat live streaming, eksplorasi kampung gajah itu. Nah, mereka udah sering nih hunting di tempat-tempat angker kayak gitu. Jadi, mereka ini udah biasa tuh dengar suara aneh dan udah biasa juga lihat penampakan. Malam itu mereka datang satu tim berlima, bawa kamera, bawa lampu, dan bawa sound recorder. Dan mereka siap-siap nih syuting buat konten TikTok dan YouTube yang judulnya Ekspedisi Terseram Bangkai Bus di Kampung Gajah. Niatnya sih cari sensasi di bus bekas yang katanya angker. Tapi begitu masuk, mereka ini mencium bau yang gak biasa cuy. Ada bau busuk banget, semacam bau bangkai yang menyengat. Baunya ini aneh banget cuy, bikin mual gitu. Padahal mereka ini masih jauh nih dari penemuan. Nah, setelah mereka makin ke dalam, bau itu makin kuat. Sampai-sampai nih bawa mereka ke semak-semak yang ada di dekat kolam renang. Sambil mereka live streaming dan record videonya. Salah satu dari mereka nyorot nih pakai lampu senter. Dan disitulah terlihat dua kaki kecil tanpa sepatu mengintip dari balik semak. Kulitnya udah menghitam dan membusuk. Seketika itu juga mereka ini lari nih terbirit-birit. Ada yang jatuh, ada yang nangis, dan ada yang mual. Terus muntah-muntah sampai lemes banget cuy. Dan disitulah mereka ini sadar ini bukan konten horor. Dan ini beneran cuy. Setelah mereka menemukan itu, mereka ini langsung panik dan nelpon polisi saat itu juga. Dan setelah mendapat laporan, polisi pun langsung datang ke lokasi TKP-nya. Lalu, lokasi TKP itu langsung diamankan. Serta garis polisi pun dipasang tuh muter di lokasi kejadiannya. Jenazah korban dalam kondisi udah memerah. Wajah udah gak berbentuk dan susah dikenal. Tapi dari seragam yang masih nempel itulah baju putih, ada celana biru panjang, dari tinggi badan, dan dari ciri-ciri fisiknya. Polisi mulai curiga itu adalah jenazah yang dilaporkan hilang beberapa hari yang lalu. Lalu jenazah pun dibawa nih ke rumah sakit Sartika Asih buat diautopsi. Dan hasil autopsi pun keluar cuy. Korban bernama Zain Ahmad Abdul Kudus. Korban meninggal karena kekerasan benda tumpul yang menghantam wajah serta kepalanya yang bikin tengkoraknya retak. Lalu ada pencekikan yang keras pada lehernya cuy. Dari situ penyelidikan jalan. Saksi-saksi dan teman-teman korban pun diperiksa. CCTV sekitar kampung gajah pun dicek. Bukti-bukti kuat yang ada di lokasi kejadian juga dikumpulin.
dan semua petunjuk mengarah ke dua nama tadi, yaitu YA dan AP. Nah, pas bukti-bukti udah kuat nih, pada tanggal 15 Februari 2026, polisi ini mendatangi nih dan mengepung rumah mereka untuk menangkap mereka berdua. Saat ditangkap, mereka ini lagi santai-santai aja cuy. Main HP, scroll TikTok, dan gak ada beban sama sekali. Padahal temennya baru ketemu 2 hari yang lalu. Dan setelah polisi menangkap mereka berdua, mereka ini dikasih pertanyaan-pertanyaan yang mengarah ke mereka. Pas dikasih pertanyaan sedikit aja, mereka ini langsung gugup. Keringat dingin pun juga keluar. Dan jawabannya berbelit-belit satu sama lainnya nggak cocok cuy. Akhirnya setelah mereka ini didesak oleh pihak kepolisian, disitulah mereka pun mengakui perbuatannya. Mereka cerita semuanya dari awal sampai akhir cuy. Termasuk soal hubungan mereka yang udah renggang karena diputusin sepihak. Lalu soal rasa sakit hati dan soal dendam yang dipendam. Mereka juga menunjukkan nih di mana mereka itu menyembunyikan HP dan sepatu si Zain. Gak lama setelah itu mereka berdua ini resmi menjadi tersangka cuy. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia, mereka ini bakal dijerat pasal 338 KUHP tentang pembunuhan plus pasal 365 tentang penganiayaan berat yang mengakibatkan dan pasal pencurian karena mereka juga mengambil barang-barang milik korban. Dan karena pelaku itu masih di bawah umur, jadi mungkin proses hukumnya pakai sistem peradilan anak cuy. Karena tertera di Undang-Undang Nomor 11 2012 yang fokusnya bukan cuma ke hukuman tapi juga ke pembinaan atau rehabilitasi dan pendidikan cuy. YA dan AP terancam hukuman maksimal 10 tahun penjara di LPKA atau Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Buat update terkini sampai video ini dibuat, YA dan AP masih dalam proses penahanan di Polres Cimahi. Mereka masih menjalani pemeriksaan psikologis untuk menentukan langkah pembinaan selanjutnya cuy. Keluarga Zain masih menunggu nih proses sidang yang rencananya akan digelar dalam waktu dekat. Sementara itu, bekas kampung gajah sekarang makin sepi cuy. Nggak cuma angker karena cerita horor, tapi angker karena sejarah kelam yang baru aja ini terjadi. Ada yang bilang di malam-malam tertentu orang masih bisa dengar suara tangis anak kecil dari arah kolam renang cuy. Serem amat ya. Dan begitulah akhir dari kisah malang Zain Ahmad Abdul Kudus yang dibunuh teman dekatnya. Kasus ini ngingetin kita bahwa emosi sesaat itu bisa bikin penyesalan seumur hidup. Jadi kalau ada masalah kecil gak diselesaikan dengan kepala dingin, akhirnya bisa berakhir di batu nisan. Nah, buat kalian jika ada masalah sekecil apapun itu, tolong banget ya, kalian selesaikan dengan tanpa adanya emosi yang meledak-ledak cuy. Biar kejadian seperti ini tidak terulang kembali. So, bagaimana pendapat kalian tentang kasus ini? Apakah hukuman buat pelaku di bawah umur itu udah adil cuy? Atau kalian merasa harusnya ada hukuman yang lebih berat buat mereka yang udah menghilangkan nyawa orang meskipun masih di bawah umur? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Kita diskusikan di bawah seperti biasanya. Dan kalau kalian ada request kasus, silahkan juga komen di bawah. Oke cuy, jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. Sampai jumpa di kasus selanjutnya. Bye-bye.